Kenapa? Karena tentu saja, tidak sama lagi keadaannya dengan, ketika seperti sebelum pandemi terjadi. Kita bisa melakukan semuanya sesuai dengan prosedur yang berlaku sebelum-sebelumnya, ya. Oke, kita paling tidak selama pandemi dan di masa new normal ini yang saya rasakan, pribadi sebagai seorang peneliti, itu ada 2 tantangan besar, terutama terkait dengan penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah, satu, ada keterbatasan dalam hal pengambilan data. Biasanya karena saya, di jurusan pendidikan, dan kebanyakan penelitian-penelitian di jurusan pendidikan ini berbasis di kelas, di sekolah, mengambil data pun juga data primer di sekolah, melakukan eksperimen di kelas, melakukan, survei dengan, siswa, mahasiswa, atau institusi pendidikan yang juga, mengharuskan datang ke lapangan dan mengambil data, ya. Nah, sekarang setelah pandemi, sepanjang pandemi ini dan setelahnya, yaitu new normal ini, kegiatan mengambil data primer yang langsung ke lapangan ini hampir tidak mungkin untuk dilakukan, malah tidak mungkin sama sekali untuk dilakukan, ya. Jadi beberapa bimbingan saya di S1 maupun S2 juga harus, mengganti proposal penelitiannya yang tadinya akan dilakukan di sekolah, sekolahnya tidak ada pertemuan tatap muka, tidak ada data yang bisa diambil langsung di lapangan, sehingga ini merupakan salah satu, tantangan terbesar untuk, penelitian kuantitatif di masa-masa yang sekarang ini. Kemudian, ya, tadi selain onsite, yang tidak bisa dilakukan adalah indoor, yang di dalam ruangan, ya. Contohnya mungkin ada yang, Bapak dan Ibu peserta di sini yang biasanya kerjanya di lab, mengerjakan penelitian di lab, sekarang juga terbatas karena tidak boleh berada di dalam ruangan yang sama dengan banyak orang, apalagi ruangannya ber-AC, dengan sirkulasi udara yang begini dan begitu, tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian tadi yang seperti saya sudah sebutkan, terkait dengan permasalahan yang pertama, yaitu tidak bisa melakukan intervensi atau treatment atau tindakan yang biasa kita lakukan di dalam kelas, sebagai misalnya dalam desain penelitian eksperimen. Ini tidak bisa dilakukan. Semua yang berkaitan dengan person-to-person connection, person-to-person interaction, interaksi manusia secara sosial itu juga sangat terbatas dalam masa pandemi COVID-19 dan kenormalan baru ini, ya. Meskipun sudah dikatakan ini kenormalan baru, bisa beraktivitas lagi dengan berbagai protokol kesehatan, tapi tetap tidak bisa seperti semula, ya, tidak bisa seperti yang saya sebut dengan past normal. Oke, kemudian kalau tadi yang menurut saya pribadi adalah merupakan 2 tantangan terbesar ketika kita akan melakukan penelitian kuantitatif. Mungkin ada yang mau menambahkan sesuai dengan pengalamannya selama masa pandemi dan masa kenormalan baru ini? Mungkin ada 1 atau 2 orang peserta yang bisa menambahkan, atau teman-teman dari FKIP Widyagama mungkin bisa menambahkan tantangan apa yang kemudian dirasakan sama atau yang seperti yang saya sudah sebutkan, atau mungkin ada yang lain? Mati aja, hatinya. I think it's still same as like you said sih, Bu Miss Lola. Jadi sama sih, kita mengalami hambatannya dalam pengambilan data di kelas, lalu apalagi khususnya kalau PTK ya, itu kita nggak bisa survei ke sekolah langsung. Oke, yang penelitian-penelitian yang terutama berbasis di kelas ya, pertemuan di kelas. Research, samples like that. Oke, classroom based intervention tadi ya, sama ya. Oke. Ya, basically di mana-mana keluhannya sepertinya sama, yaitu 2 ini untuk permasalahannya. Sebenarnya sama juga untuk jenis pendekatan penelitian yang lain, misalnya
kualitatif itu juga memerlukan interaksi person to person juga jadi sebenarnya sama ya. Nah, oke, ini yang akan kita bicarakan hari ini sebenarnya. Ya, tapi sebelum kita addressing atau mencoba membahas permasalahan tadi lebih lanjut, sebelumnya akan saya bawa kembali dulu ke dasar-dasar penelitian. Oke, kenapa saya bawa kembali dulu ke dasar-dasar penelitian? Karena dengan kembali kepada dasar-dasar penelitian, terutama yang di sini yang saya sebut dengan paradigma, itu kita bisa mencoba memikirkan ulang. Oke, kalau misalnya situasinya sekarang seperti ini, kalau kita balik ke hakikat dari penelitian, terutama penelitian kuantitatif itu sendiri, apa yang bisa kita sebagai peneliti kuantitatif lakukan? Apa yang bisa kita jadikan solusi dari dua permasalahan besar, dua tantangan besar yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Oke, jadi saya akan memulai nanti dengan membahas paradigma, kemudian ya sedikit konsep dasar dari penelitian kuantitatif, prosedur, dan lain-lain. Kenapa ini saya bahas juga ya tadi sambil supaya kita bisa berpikir dari yang dasar yang untuk past normal ini, dari paradigma, dari prosedur yang sudah selama ini kita laksanakan, ada yang tetap bisa kita lakukan nggak dengan situasi yang berubah ini? Atau kalau misalnya tidak sama lagi, harus ada yang diubah, kira-kira bagian mana yang bisa kita modifikasi, yang bisa kita adaptasi untuk bisa menjawab pertanyaan atau untuk bisa menyelesaikan permasalahan, untuk bisa tadi menjawab tantangan yang ada, terutama dua tantangan besar yang tadi sudah kita bahas sama-sama. Oke, kemudian ya yang terakhir kita lihat nanti di akhir apakah kita bisa menjawab tadi bagaimana mengatasi dua tantangan besar yang berkaitan dengan pengambilan data tadi dan terutama sekali yang berkaitan dengan data yang diambil data primer yang diambil secara langsung on-site in the field dan juga yang perlu interaksi dengan manusia yang lain ya. Oke, ya. Baik, kita mulai dengan paradigma penelitian. Paradigma penelitian ini sangat penting dan sesuai dengan pengalaman saya pribadi sebagai mahasiswa dan juga sebagai dosen, sebagai peneliti, saya rasa kadang-kadang ini merupakan suatu hal yang missing di dalam pembelajaran mengenai penelitian selama ini. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, most of the time, seringnya kita ketika belajar penelitian itu langsung benar-benar terapan, langsung dikasih metodologinya ini, ada kuantitatif, kualitatif, mixed method, seperti ini. Gitu. Tapi kita tidak mempelajari yang awal, justru yang awal yang disebut dengan paradigma. Oke, paradigma atau perspektif kalau saya menyebutnya, ini sebenarnya sangat penting sehingga kita bisa memahami sebenarnya hakikat dari penelitian yang berbeda-beda itu apa, dan ketika kita memahami itu, juga akan lebih mudah untuk memahami prosedurnya. Dan tadi ketika kita harus melakukan perubahan, itu juga kita bisa kembali pada paradigma, pemahaman kita mengenai paradigma dari penelitian itu sendiri. Oke, saya mengutip dua definisi dari paradigma di sini, atau paradigma penelitian. Yang pertama dari Kuhn, paradigma penelitian adalah the set of common beliefs and agreements shared between scientists about how problems should be understood and addressed. Jadi paradigma menurut Kuhn adalah apa yang kita sebagai ilmuwan atau peneliti percaya dan kita setujui mengenai bagaimana permasalahan-permasalahan itu harusnya dipahami dan nanti permasalahan tersebut harus diselesaikan seperti apa. Oke, jadi kalau dalam kaitannya dengan new normal, paradigma kita nanti ketika kita akan mempersiapkan penelitian kita, terutama penelitian kuantitatif adalah, oke, sekarang ada permasalahan seperti ini, ada challenges seperti tadi,
yang terjadi, bagaimana kita sebagai seorang peneliti ini bisa memahami permasalahan tersebut dan bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. These beliefs and agreements yang kita miliki adalah paradigma kita. Ya. Oke, kemudian saya juga akan mengutip dari Creswell. Paradigma menurut Creswell adalah world view, bagaimana kita melihat atau memandang dunia secara umum, orientasi umum kita mengenai dunia dan mengenai penelitian, hakikat dari penelitian itu seperti apa yang kita percayai. Oke, itu adalah paradigma, ya, sudut pandang kita, standpoint kita, kalau saya boleh menyebutkan kata standpoint kita sebagai seorang peneliti. Oke. Lanjut untuk paradigma. Oke, paradigma ini yang akan saya bahas berkaitan dengan ontologi, epistemologi, dan metodologi. Oke, untuk penelitian kuantitatif sendiri, kita harus tahu dulu ontologinya seperti apa, epistemologinya seperti apa, dan nanti metodologinya seperti apa, kemudian dilanjut dengan methods atau metodenya seperti apa. Nah, dari situ sambil saya ajak Bapak dan Ibu peserta sekalian ikut berpikir untuk penelitian kuantitatif dengan kondisi yang sekarang ini, ontologinya apakah tetap sama seperti itu, epistemologinya sama tidak seperti itu, metodologi dan metodenya ini apakah bisa sama seperti itu, ataukah ada hal-hal yang harus kita adaptasi atau hal-hal yang harus kita modifikasi supaya bisa menjawab tantangan yang ada dengan situasi yang ada sekarang ini. Ya. Ontologi itu sendiri adalah pemahaman mengenai apa sih realita yang ada ini. What is reality? That's ontology. Mungkin ada beberapa Bapak dan Ibu yang sudah pernah mendengar tentang dua terminologi dalam bahasa Jerman, sebenarnya das Sollen dan das Sein. What should be and what is. Apa yang harusnya ada dan apa yang ada, itu masuk dalam pembahasan ontologi. Jadi ketika kita memikirkan tentang penelitian, kita juga berpikir tentang itu. And then epistemology. Epistemology adalah bagaimana saya bisa mengetahui tadi realita yang ada ini, that's epistemology. Kemudian metodologi adalah, metodologi adalah prosedur apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memahami tadi realita yang ada itu. Kemudian methods adalah tools atau instrumen-instrumen apa, atau mungkin strategi-strategi apa, teknik apa secara khusus yang bisa kita gunakan untuk memperoleh pengetahuan mengenai reality tersebut. Ya. Oke, mengetahui research paradigm ini sangat penting supaya kita bisa memahami secara holistik bagaimana sebuah pengetahuan itu kita dapatkan dan kita bisa membangun standpoint kita tadi, paradigm, berkaitan dengan pengetahuan mengenai apa yang terjadi ini, realita ini. Ya, oke. Dengan memahami semua ini juga akan membuat kita lebih siap ketika ada perubahan-perubahan yang seperti ini. Ya, oke. Ya, ini sedikit visualisasi gambaran mengenai paradigm. Ada ontologi, ada epistemologi, ada methodology, dan ada method. Nah, ada beberapa paradigma penelitian yang populer di sini. Nanti kita akan lihat penelitian kuantitatif itu paradigmanya yang mana. Oke, yang pertama ada yang disebut dengan positivist. Positivist ini memandang bahwa ada satu realitas atau ada satu kebenaran saja yang bisa kita ukur, yang bisa kita investigasi, yang bisa kita teliti. Ya, di sini sudah ada clue-nya bahwa penelitian kuantitatif itu paradigmanya adalah positivist. Ya, oke. Kemudian ada post-positivist yang sebenarnya merupakan
negasi, bukan negasi hitam putih sebenarnya, tapi dia bergerak melampaui positivist dengan menyatakan bahwa yang disebut dengan absolute truth, yang tadi cuma satu, sama persis semua itu, nggak ada sebenarnya yang seperti itu. Ya. Jadi ketika seseorang meneliti, penelitian itu tidaklah atau tidak mungkin merupakan satu kebenaran yang absolut atau sempurna hasilnya. Jadi masih ada celah masih ada gap untuk nantinya diperbaiki. Ya, itu post-positivist. Kemudian constructivist dan interpretivist ini paradigma yang biasanya dipegang oleh para peneliti kualitatif yang menganggap nggak ada yang namanya realitas atau kebenaran yang cuma satu aja. Ada realita untuk satu orang atau kebenaran untuk satu orang mungkin berbeda untuk orang yang lain. Jadi ada yang disebut dengan multiple realities. Realitanya bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Makanya perlu dikonstruk, perlu diinterpretasi. Ya. Ada satu realitas yang sama itu bisa dipandang secara berbeda oleh orang yang berbeda. Jadi it's kind of subjective, lebih subjektif. Ya. Oke, kemudian ada yang namanya pragmatis. Pragmatis ini sebenarnya mencoba menjembatani antara satu ujung yang disebut dengan positivist dan ujung yang lain yaitu konstruktivis dan interpretivist. Ya, kita nggak bisa bilang bahwa ini yang paling benar, ini yang paling baik, tapi kita menganggap oke, ini yang paling tepat untuk situasi seperti ini, yang ini yang paling tepat untuk situasi yang lainnya. Oke, that's pragmatis. Ya. Oke, ya. Jadi kalau kita bicara soal penelitian kuantitatif itu bisa berada di paradigma positivis dan post-positivist. Ya. Oke, kemudian untuk kualitatif bisa ada di interpretivist dan konstruktivis. Bagaimana dengan tadi yang saya sebutkan dengan pragmatis? Ini kebanyakan diambil oleh mereka-mereka yang melakukan penelitian mixed method, yang menggunakan kedua pendekatan baik kuantitatif maupun kualitatif. Oke, jadi kalau kita mau melakukan penelitian kuantitatif, paradigma yang kita pegang adalah positivist dan post-positivist, dua ini. Ya, oke, kita mencari satu common objective reality atau truth, satu kebenaran atau realitas yang bisa kita ukur secara objektif. That's positivist. Dan kemudian juga pandangan post-positivist bahwa meskipun ini ada satu single reality yang bisa kita ukur secara objektif, tapi kita masih menyisakan celah bahwa apa yang nantinya kita temukan ini mungkin saja tidak seperti itu ketika dilakukan di tempat yang lain atau di konteks yang lain. Oke. Ya. Kita lanjutkan. Ada perbedaan tentu saja antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Tadi pertama kali adalah berdasarkan paradigmanya, tentu saja yang satu ke arah positivis dan post-positivis, one single truth that we can share together. Kemudian untuk kualitatif adalah multiple realities yang harus diinterpretasi, harus dikonstruk lagi, harus dikonstruksi lagi. Oke, kalau kita lihat dari sudut pandangnya seperti ini, juga kuantitatif lebih melihat ke arah numbers, quantity, angka-angka. Kalau kita bicara angka, angka ini objektif, ya. Kalau kita mengerjakan problem misalnya matematika atau yang berkaitan dengan matematika, siapapun yang mengerjakannya dengan masalah yang sama, kalau caranya tepat, hasilnya juga akan sama, ya. So that's more to quantitative methods. Tapi kalau kualitatif, kita tidak mengukur dengan indikator seperti angka, kita mengukurnya dengan
indikator-indikator lain yang harus diinterpretasi dan dikonstruksi. Ya, oke, dari paradigma itu sudah berbeda di sana. Sehingga paradigma yang berbeda itu tentu saja akan memunculkan tujuan penelitian yang berbeda dan juga prosedur yang berbeda. Oke, quantitative research tujuannya kita melakukan adalah untuk tentu saja mengetes atau menguji teori-teori secara objektif, mencari hubungan antara variabel, bisa hubungannya prediksi atau bisa juga hubungan yang berupa sebab dan akibat. Oke, kemudian data kita ambil dengan dalam bentuk numerik atau angka tentu saja dengan scale of measurements yang berbeda. Asumsi dasarnya, paradigma dasarnya adalah kita bisa memisahkan antara yang disebut dengan fakta dan feelings atau perasaan. Ya, oke, pandangan kita terhadap perspektif kita terhadap realita adalah itu satu realita yang dibangun oleh fakta-fakta yang bisa kita temukan, yaitu tadi hubungan antara variabel. Ya, ini memprediksi ini, variabel ini memprediksi ini, variabel ini menyebabkan ini, variabel yang lain. So things like that, itu paradigma kuantitatif tentu saja. Tujuan kita tadi sudah saya sebutkan, untuk mencari hubungan-hubungan antara variabel dan menjelaskan cause and effect sometimes. Desainnya pre-established, berarti harus disiapkan semuanya sebelum kita mengambil data. Oke, jadi hal-hal ini karakteristik dari penelitian kuantitatif ini yang harus kita pertimbangkan dulu ketika situasi seperti ini sekarang berubah dengan adanya pandemi dan adanya kenormalan baru. Nah, hal-hal yang sudah ada ini, karakteristik-karakteristik ini, apakah bisa kita tetap lakukan, tetap bisa kita pertahankan, ataukah ada yang harus dimodifikasi atau harus diadaptasi? Ya. Kemudian peran dari peneliti di dalam kuantitatif itu detach, maksudnya detach adalah tidak personal seperti kualitatif, ya, sehingga dia disebut sebagai objektif, ya. Oke, kemudian hasil yang kita dapat ini bisa digeneralisasi, terutama karena ketika kita melakukan penelitian kuantitatif itu kita ingin menggambarkan fenomena atau menggambarkan permasalahan yang ada untuk sebuah populasi dengan mengerjakan sampelnya, ya. Oke. Jadi dasar-dasar sedikit tentang kuantitatif. Nah, untuk desain dari kuantitatif sendiri, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah paham, sudah tahu bahwa ada dua jenis, yaitu yang pertama yang menggunakan intervensi atau tindakan atau treatment. Ya, ini terutama untuk eksperimental. Kemudian ada yang tanpa intervensi atau tanpa treatment, tanpa tindakan. Nah, kira-kira nanti dengan situasi pandemi seperti ini, dengan situasi kenormalan baru seperti ini, dari dua desain ini yang mana yang bisa kita lakukan? Apakah tetap bisa melakukan desain intervensi, ataukah harus mengandalkan desain yang tanpa intervensi, atau seperti apa? Nanti akan kita lihat, ya. Oke, untuk intervensi ini kita mencari sebab dan akibat, terutama dalam bentuk penelitian eksperimen. Oke. Kemudian untuk yang non intervensi ini ada studi korelasi misalnya, atau studi-studi yang berbentuk seperti survei, descriptive study, ya. Oke. Kita lanjut. Ya, ini ada bagan yang bisa kita lihat kalau misalnya masih ada yang belum terlalu paham gimana sih memilih penelitian kuantitatif itu, mau yang pakai intervensi, mau yang tidak pakai intervensi. Ini ada bagan yang nanti bisa Bapak dan Ibu lihat sendiri dari materinya. Kira-kira, nah ini juga penting untuk kita ketahui dengan situasi yang seperti ini. Oke, bisa nggak kita melakukan intervensi atau bisa nggak kita melakukan tindakan atau treatment? Kalau bisa, seperti apa yang mungkin kita lakukan dengan situasi new normal seperti ini? Kalau tidak,
seperti apa yang bisa kita lakukan dalam situasi new normal seperti ini, ya. Oke, ini akan berkaitan dengan desain penelitian yang nantinya akan kita pilih, desain penelitian kuantitatif yang nantinya akan kita pilih. Oke, beberapa terminologi penting untuk penelitian kuantitatif, satu hipotesis dan hipotesis testing, pengujian hipotesis. Oke, tapi mungkin harus saya garis bawahi di sini bahwa tidak semua penelitian kuantitatif juga memerlukan hipotesis. Jika misalnya kita melakukan penelitian deskriptif seperti survei, somehow kita tidak perlu membangun atau memformulasi hipotesis dan mengetes hipotesis. Tapi kalau kita melakukan penelitian yang mencari hubungan atau relasi antara variabel, tentu saja kita perlu memformulasi dan menguji hipotesis kita. Kemudian populasi, ini juga penting sekali dalam situasi new normal sekarang ini, bagaimana kita mendefinisikan populasi sekarang, bagaimana kita memilih populasi sekarang. Populasi adalah grup target yang akan kita teliti kan. Nah, dengan situasi yang seperti ini, dengan kondisi yang seperti ini, yang apa-apa harus dilakukan tidak secara langsung, secara daring seperti ini misalnya, bagaimana cara kita menentukan populasi kita, bagaimana cara kita memilih populasi nantinya, dan dari populasi bagaimana kita melakukan sampling, bagaimana kita menyeleksi sampelnya nanti, ya bisa nggak sama seperti biasanya gitu ya. Oke, kemudian instrumen dan instrumentation, bagaimana kita bisa membuat atau menyiapkan instrumen untuk penelitian kita. Kalau misalnya yang umum kan adalah misalnya kuesioner atau tes ya, yang kuesionernya dibagikan langsung, misalnya datang ke lokasi penelitian, bagikan langsung, menerima hasilnya langsung, atau tes juga seperti itu, bisa dites secara langsung ya. Nah, kalau situasinya seperti sekarang, situasi pandemi dan situasi new normal, ini bagaimana kita bisa mengkonstruksi instrumen kita, bagaimana kita bisa membagi instrumen kita untuk mengumpulkan data nanti. Bisa nggak sama seperti biasanya, ataukah ada hal-hal yang harus kita sesuaikan? Nah, bisakah seperti biasa dan hal-hal yang harus kita sesuaikan ini kemudian akan terkait dengan dua aspek dari instrumen yang penting, yaitu validitasnya dan reliability-nya ya. Reliable nggak ini kalau misalnya dilakukan secara daring misalnya ya, atau tidak langsung dikerjakan di situ. Valid nggak ini nanti ya, seperti ini misalnya ya. Oke, kemudian statistik ini, pembinaan statistik adalah aspek penting untuk penelitian kuantitatif tentu saja, karena merupakan data analisis teknik utama atau teknik analisis data yang utama untuk penelitian kuantitatif. Oke, prosedur, tentu saja prosedur ini akan berbeda-beda, spesifik sesuai dengan desain yang kita pilih, apakah mau memilih yang tadi dengan intervensi ataukah tanpa intervensi, tapi secara umum penelitian kuantitatif memiliki prosedur yang sama, yaitu dimulai dengan teori yang kita formulasikan menjadi hipotesis atau dugaan sementara kita, kemudian kita membuat desain, memilih populasi dan sampel, kemudian mengumpulkan data, memproses dan menganalisis data, kemudian interpretasi, sehingga mendapatkan hasil dan kesimpulan, baru tulis hasil dan kesimpulannya. Nah, prosedur yang seperti ini, apakah tetap bisa kita lakukan sama seperti ini dengan situasi yang sekarang sudah berbeda? So, this is what we are going to think about together today. Ya, ini yang akan kita coba pikirkan bersama-sama dalam sesi ini nanti. Oke, kemudian statistik. Ya, statistik ini berkaitan erat dengan penelitian kuantitatif, karena merupakan data teknik analisis data yang utama sekali. Statistik tentu saja ini nanti akan terpengaruh juga dengan situasi yang sudah berbeda ini ya, karena statistik ini sangat terkait dengan populasi, dengan samplingnya ya, baik sampel size-nya maupun karakteristik dari sampel yang lainnya, sehingga kita nantinya harus memutuskan apakah saya harus menggunakan statistik yang deskriptif ataukah statistik yang inferensial, apakah saya harus menggunakan statistik yang parametrik karena bisa mengetahui distribusi dari populasinya, ataukah saya harus menggunakan statistik non parametrik karena
ya udah cuma bisa dapat sampel yang sedikit misalnya. Oke, ini juga akan menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam penelitian kuantitatif di masa-masa seperti ini, ya. Oke, ya kita kembali lagi ke tadi pertanyaan atau challenges yang sudah saya tampilkan di awal paparan saya, ya. Masih ingat tadi ada 2 ya, tidak bisa mengumpulkan data on-site langsung di lapangan. Oke, kemudian tidak bisa mengumpulkan data yang dengan situasi yang berada di dalam ruangan, tidak bisa menganalisis data juga yang berada di dalam ruangan, misalnya bekerja di dalam lab atau tadi melakukan intervensi atau tindakan di dalam kelas misalnya, ya seperti apa ini nantinya. Oke, apa yang bisa kita lakukan? Pertama-tama tentu saja kita harus berpikir ulang mengenai target analisis kita nanti, ya. Oke, setelah kita paham paradigma dari penelitian kuantitatif dan kita tahu bahwa oke, kalau meneliti kuantitatif itu kita ingin menggeneralisasi hasil, tentu saja, sehingga memerlukan populasi yang besar, memerlukan memerlukan populasi yang besar, memerlukan jumlah sampel yang cukup banyak, gitu kan. Tapi, nah justru itu tantangannya sekarang bagaimana dapat sampel yang besar, bagaimana bisa mengambil data dengan sampel yang besar, misalnya. Nah, di situ kita bisa mulai memikirkan kita mau meneliti target kita ini ada di level mana, di level kecil, mikro, misalnya keluarga atau individu, ataukah di level meso, level organisasi, ataukah di level makro, level yang besar sekali, misalnya negara. Nah, yang mungkin kita lakukan yang mana ini dari kondisi yang seperti ini dengan kondisi yang seperti ini? Bisakah kita tetap melakukan penelitian berlevel makro, berlevel antar negara misalnya, atau berlevel negara se-Indonesia misalnya, ataukah meso yang lebih kecil, sekolah itu termasuk dalam sebenarnya di meso, mikro yang kecil di misalnya level keluarga atau level individu. Nah, yang mana yang kira-kira nanti akan bisa kita lakukan? Kita harus mulai memikirkan di situ. Itu langkah pertama untuk bisa mencoba mengadaptasi keadaan untuk tetap bisa melakukan penelitian kuantitatif di masa new normal seperti ini. Ya, karena tentu saja meskipun ada tantangan, tapi kita optimis bahwa tetap bisa melakukan penelitian yang berjenis kuantitatif ini. Ya, tidak kita tinggalkan sama sekali penelitian yang berbentuk atau berjenis kuantitatif tentu saja. Oke, kemudian ya, saya mencoba untuk merekomendasikan 3 kemungkinan atau 3 possibilities atau 3 solusi untuk tadi permasalahan-permasalahan 2 permasalahan besar, 2 tantangan terbesar yang kita hadapi selama masa pandemi dan masa kenormalan baru ini ketika akan melakukan penelitian kuantitatif, ya. Yang pertama, kita bisa kan tadi tantangannya adalah, aduh bagaimana caranya mengumpulkan data primer ya, gitu, data primer di lapangan yang langsung dikumpulkan. Oke, kalau tidak bisa pakai data primer, alternatifnya adalah menggunakan data sekunder atau menggunakan data yang berasal dari arsip, ada archive-based data, secondary data. Apakah tidak apa-apa pakai data sekunder? Nggak apa-apa. Gitu. Memang data primer itu fresh ya, original dia. Karena kita ambil langsung di lapangan, sehingga dia memiliki karakteristik tadi, dia menawarkan sesuatu yang fresh dan original. Tapi sebenarnya ya tidak apa-apa juga ketika kita menggunakan data yang sudah tersimpan di database, data yang sudah diambil, bahkan datanya juga somehow standardized, sudah terstandarisasi, sudah dikumpulkan dengan prosedur yang sesuai, itu tetap bisa kita gunakan. Dulu waktu saya kuliah S2 di Groningen di Belanda, itu rata-rata kami dianjurkan pada saat itu di level master, dianjurkan juga tetap menggunakan secondary data, ya, tidak not necessarily menggunakan data primer juga.
Kalau bisa pakai data primer bagus, tapi pakai secondary data, pakai data sekunder juga tidak apa-apa. Ya, misalnya data sekunder itu seperti apa nanti akan saya sampaikan setelah ini. Kemudian solusi yang kedua yang bisa saya tawarkan adalah ya mencoba mengumpulkan data primer secara daring. Kalau tadi nggak bisa langsung ketemu tatap muka misalnya, tidak bisa membagi-bagi kuesioner secara langsung dengan respondennya, tidak bisa datang ke sekolah secara langsung untuk memberikan tindakan di kelas misalnya. Nah, ini kita pindah ke moda daring. Oke, kita pindah hal-hal tersebut ke moda daring, kita adaptasi menjadi moda daring. Oke, dan ketiga, ini yang bisa kita lakukan adalah melakukan penelitian kuantitatif dengan bentuk meta-analisis. Meta-analisis. Oke, mari kita bahas satu-satu. Menggunakan tadi data sekunder atau data yang berbasis arsip. Banyak sebenarnya, bukan banyak sih, tapi misalnya ada database yang besar dan bisa kita akses. Contohnya OECD. OECD ini banyak sekali dia mempublikasi data-data di bidang ekonomi, di bidang sosial politik, di bidang pendidikan. Contohnya data-data dari studi-studi komparasi pendidikan internasional seperti PISA, TIMSS, PIRLS itu lengkap ada di OECD. Di sini nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa mengunjungi websitenya. Di bagian statistik, di bagian datanya itu ada database yang sudah kita bisa gunakan. Sudah ada yang berbentuk grafik, sudah ada yang berbentuk Excel sheet, berbentuk SPSS kalau nggak salah juga ada. Kita bisa menggunakan, tidak ada salahnya kita menggunakan data-data yang sudah ada ini. Misalnya kita mau membahas hasil PISA terakhir di siswa Indonesia gitu. Bisa hasil reading-nya seperti apa, hasil matematikanya seperti apa, mau dikaitkan dengan informasi lain seperti misalnya gender, informasi lain misalnya status ekonomi dan sosialnya, atau tingkat pendidikan orang tuanya, atau macam-macam. Di situ ada banyak variabel-variabelnya ya. Nah, dari situ kita bisa melihat kira-kira variabel mana yang bisa kita pilih untuk diteliti ulang dalam format, dalam bentuk penelitian kuantitatif tadi ya. Oke. Kemudian kalau kita bicara soal OECD, ini large database, ini dalam level makro ya, yang besar secara negara. Kalau misalnya mau yang kecil aja, meso misalnya, atau mungkin mikro, itu kita bisa coba cari data sekunder yang ada dari sekolah. Sekolah kan pasti punya database nilai siswa ya, misalnya dari guru juga akan menyimpan nilai-nilai siswanya. Kemudian dari kantor statistik atau biro statistik lokal yang untuk misalnya provinsi atau kota, itu kita bisa coba cari data-data dari database yang lebih kecil ya, untuk meso level dan micro level. Kalau untuk macro level itu bisa ke misalnya OECD. Ini datanya banyak sekali ya. Kayaknya UNESCO, UNICEF itu lembaga-lembaga dari UN itu juga biasanya dia memiliki database yang besar ya. Kalau ada Bapak dan Ibu yang bidangnya linguistik itu juga punya banyak sekali database korpus yang bisa kita akses. Nah, dari sini kita tetap bisa menggunakan data sekunder ini untuk melakukan penelitian kuantitatif ya. Jadi tidak mesti data primer, terutama dengan kondisi tantangan yang kita tidak bisa mengumpulkan data primer sendiri ya. Oke, ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua tadi menggunakan tetap mengambil data primer tapi dilakukan secara daring. Yang bisa kita lakukan adalah mencoba melakukan apa yang disebut dengan quantifiable observations. Oke, apa sih maksudnya quantifiable observations itu? Yaitu tadi dengan melakukan survei atau membagikan kuesioner ya. Sekarang banyak sekali platform-platform daring yang bisa kita gunakan. Contohnya yang cukup populer ini SurveyMonkey. Kalau bisa digunakan gratis juga SurveyMonkey ini, cuma kalau gratis biasanya memang ada fitur-fitur yang tidak bisa kita gunakan.
Tapi cukup membantu, dan SurveyMonkey ini juga yang menurut saya cukup baik adalah dia bisa juga memaparkan datanya secara deskriptif dulu. Jadi sudah ada paparan data deskriptif yang bisa kita gunakan dari hasil survei yang kita lakukan. Kemudian Google Forms ini sangat-sangat populer dan banyak sekali digunakan, Google Forms, exit tickets, dan lain-lain. Kemudian JotForm ini juga cukup membantu untuk melakukan survei online dan kuesioner online. Ya. Jadi kalau mau tetap data primer ya nggak apa-apa, bisa kita lakukan secara daring dengan platform daring seperti ini. Kemudian bagaimana kalau mau melakukan tindakan gitu, tadi yang penelitiannya berbasis penelitian di sekolah atau di kelas. Sekarang kan sekolah dan di kelasnya juga sedang melaksanakan yang kita sebut dengan PJJ dan PJJ daring, ya, pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran jarak jauh secara daring. Nah, di situ kita juga bisa sebenarnya tetap mengambil data karena toh kegiatan belajar mengajarnya ini tetap ada, ya. Kegiatan belajar mengajarnya ini tetap ada sehingga tetap bisa kita lakukan treatment atau kita lakukan intervensi, instruksi secara daring. Ups. Beli makan tadi aing je. Oke, jadi saya lanjutkan lagi. Kita bisa melakukan treatment atau intervensi secara daring. Ya, kalau untuk tadi penelitian-penelitian yang berbasis sekolah atau berbasis kelas, ya, yang tadi Pak Dedi sudah menyebutkan sebenarnya PTK itu tidak saya masukkan ke dalam kuantitatif, tetapi dia memiliki bagian kuantitatif, yaitu ketika melakukan pengajaran di kelasnya itu. Nah, ini mungkin juga bisa dilakukan dengan hal yang sama, yaitu melakukan secara daring juga, ya. Oke, ini adalah solusi yang kedua. Solusi yang ketiga, nah ini yaitu melakukan apa yang kita sebut dengan meta-analisis atau studi meta-analisis. Apa sih meta-analisis? Meta-analisis ini kita membuat sintesis, membuat semacam review sistematis dengan menggunakan teknik statistik. Kita mengumpulkan studi-studi yang sudah dilakukan, studi-studi kuantitatif yang sudah dilakukan mengenai topik tertentu di bidang kita masing-masing. Kita mengumpulkan studi-studi yang sudah dilakukan, kemudian kita sintesis dengan menggunakan teknik statistik untuk menemukan efek size-nya, untuk menemukan efeknya, gitu ya. Nah, meta-analisis ini bagus untuk dilakukan, tapi mungkin yang harus saya garis bawahi di sini, saya tidak anjurkan untuk peneliti yang pemula. Jadi misalnya Bapak dan Ibu membimbing skripsi untuk mahasiswa S1 misalnya ya, ini tidak saya sarankan untuk direkomendasikan pada mahasiswanya. Kenapa? Karena tadi ini memerlukan keahlian statistik. Jadi dia menggunakan teknik-teknik statistik seperti random effect regression, pakai model regresi yang untuk random effect, fixed effects yang mungkin untuk level S1 kecuali S1 statistik ini cukup berat ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu sendiri yang familiar dengan statistik mungkin bisa mencoba untuk melakukan meta-analisis. Satu lagi tantangan dari meta-analisis adalah tidak semua studi itu melaporkan effect size-nya. Jadi kita juga ada keterbatasan di situ. Memang harus mencari studi-studi yang melaporkan effect size dalam artikelnya atau dalam pelaporan hasil penelitiannya. Ya. Tapi tetap meta-analisis ini juga merupakan salah satu alternatif yang bisa kita lakukan ketika kita tidak bisa kemana-mana untuk mengambil data primer atau tidak juga mau menggunakan data sekunder, kita bisa melakukan meta-analisis. Dan fungsinya meta-analisis ini tentu saja adalah sangat membantu ya untuk memberikan kita gambaran mengenai studi-studi yang sudah dilakukan sebelumnya dan apakah studi-studi tersebut menunjukkan efektivitas sesuai yang diharapkan atau tidak. Ya, oke. Ya, saya sampai di akhir dari pemaparan saya. Ini ada beberapa bahan bacaan yang bisa Bapak dan Ibu nanti baca terkait
dengan penelitian kuantitatif di masa pandemi atau di masa new normal seperti ini, dan juga untuk kembali refreshing pengetahuan kita mengenai dasar-dasar penelitian kuantitatif itu sendiri. Ini ada 2 buku yang saya sarankan bisa digunakan, Creswell dan Frankel, Wallen and Huhn. Oke, jadi tadi kita kembali ke sini. 2 challenges, 2 tantangan yang kita hadapi untuk melakukan penelitian kuantitatif dan juga sebenarnya untuk penelitian kualitatif ya, dan segala jenis penelitian sebenarnya di masa new normal ini, yaitu tadi berkaitan dengan pengambilan data dan berkaitan dengan prosedur pelaksanaan dari penelitian kita. Apa yang sudah kita ketahui mengenai paradigma penelitian masing-masing dan prosedur penelitian atau metodologi penelitian masing-masing. Nah, yang sudah kita ketahui itu akan membantu kita untuk bisa tadi memutuskan yang mana yang harus kita modifikasi, yang harus kita adaptasi, tapi tetap staying in line, staying in the correct path, tetap berada pada jalur yang tepat, jalur yang sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah untuk bisa tetap melakukan penelitian sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan konteks yang sedang kita hadapi. Ya, oke. Saran dari saya tadi ada 3, yaitu 1, menggunakan data sekunder yang sudah terstandarisasi juga, menggunakan sumber-sumber data primer tadi secara daring. Ya, kemudian yang ketiga adalah melakukan meta analisis. Ya, oke. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan saya menantikan saat-saat diskusinya nanti bukan hanya pertanyaan-pertanyaan saja, tetapi juga tukar pikiran karena ini juga sesuatu yang cukup baru bagi saya menghadapi kondisi yang seperti ini, ya. Jadi saya pun sendiri dengan berbekal dengan apa yang sudah saya ketahui mengenai penelitian kuantitatif, apa yang sudah pernah saya lakukan, pengalaman saya untuk mengerjakan penelitian kuantitatif dengan kondisi yang sekarang berbeda ini. Saya juga masih mencari, ini format mana yang tepat, sampai tadi bisa paling tidak merekomendasikan 3 hal yang tadi ya. Tetapi jika misalnya Bapak dan Ibu punya pengalaman yang berbeda atau ingin menambahkan, silahkan dibagi nanti di waktu question and answer atau di waktu diskusi. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Maria atas presentasi materinya. Selanjutnya saya bacakan untuk beberapa pertanyaan dan ada tanggapan dari peserta ya, Bu. Ya, yang pertama dari Bapak Kamarul Arifin. Beliau dari Malaysia menanggapi bahwa pengambilan data primer yang diterangkan adalah tiada beda, cuma yang berbeda adalah bagaimana kita menggunakan instrumen new normal dalam pengumpulan data primer. Ya, mungkin bisa langsung ditanggapin. Oke, sebentar. Tadi dengan menggunakan instrumen, bisa diulangi sekali lagi? Pengambilan data primer yang diterangkan adalah tiada bedanya, cuma yang berbeda adalah bagaimana kita menggunakan instrumen pada new normal ini dalam pengumpulan data primer. Oke, iya. Tadi ini mungkin terkait dengan poin saya, rekomendasi saya yang kedua tadi ya. Kalau mengumpulkan data primer tentu saja sekarang tidak bisa seperti dulu lagi. It's not the same as the past normal, di mana kita bisa langsung datang ke field dan membagikan atau menggunakan instrumen kita, entah tadi kuesioner atau tes misalnya ya. Sekarang kan salah satu alternatifnya sekarang juga ketika kita bicara new normal, ketika kita bicara kenormalan baru, dan ketika kita berbicara masih dalam masa pandemi ini, kita juga tidak bisa pukul rata karena tiap daerah juga kondisinya beda ya. Ada yang sudah zona hijau, ada yang kuning, ada yang merah, sehingga protokol-protokol yang harus dilakukan juga berbeda ya. Jadi apakah tetap bisa
datang langsung dengan protokol kesehatan misalnya, ataukah harus dilakukan secara daring. Jadi pada hakikatnya memang tetap sama instrumen yang digunakan, tetap menggunakan kuesioner, tetap menggunakan tes, tetap menggunakan rubrik, rating scale, dan lain-lain itu, tetapi penyampaiannya tentu saja yang sekarang modanya harus disesuaikan dengan kondisi di daerah di mana kita mengumpulkan data tersebut, kan ya. Apakah bisa tetap diberikan hard copy misalnya, dilaksanakan langsung, ataukah harus dilaksanakan secara daring. Oke, saya setuju bahwa tidak ada yang secara principally there's nothing way too different dalam hal itu prosedurnya, tapi sesuai dengan konteks, apakah harus dilakukan langsung face to face, bertemu langsung, ataukah bisa dilakukan secara daring gitu ya. Ini untuk yang terutama bidang-bidang sosial atau humaniora yang memerlukan interaksi dengan manusia ya. Tentu saja nanti akan berbeda dengan Bapak Ibu yang bidangnya sains, yang misalnya menelitinya ganggang atau bakteri atau things like that, laboratory work, tentu saja nanti pengambilan datanya, pengambilan sampelnya juga mungkin berbeda dengan ketika sampelnya adalah manusia, ya, sampelnya adalah orang, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan Ibu Mega Wulandari. Ini pertanyaan yang live dari YouTube. Beliau bertanya, apakah mungkin Classroom Action Research dilakukan secara online apabila variabel yang diujikan juga memungkinkan diimplementasikan secara online? Tentu saja, tentu saja. Seperti tadi yang poin kedua saya, ya, online treatment atau online action, kalau untuk PTK kan disebutnya action ya, implementation, itu bisa tetap dilakukan, tapi ya tentu saja pembelajaran daring itu bukan memindahkan pelajaran luring ke dalam bentuk moda daring, ya. Tetap ada kaidah-kaidah pembelajaran online atau pembelajaran daring yang berbeda. Jadi sehingga ketika kita merencanakan PTK misalnya, bagian kuantitatifnya yaitu bagian memberikan implementasi tindakan pengajarannya itu, kita harus memikirkan, oke, perspektifnya ini adalah pembelajaran daring, bukan pembelajaran luring, pembelajaran luar jaringan, tatap muka seperti biasa yang kita pindahkan ke dalam bentuk kelas Zoom atau kelas Google gitu misalnya ya. Jadi tetap bisa, tapi tentu saja dalam perspektif, dalam kaidah, dalam prosedur pembelajaran daring sendiri ya, tentu saja tetap bisa seperti itu. Tapi ya ada kelemahan pasti ya. Kalau misalnya kita melakukan pengajaran langsung di kelas kan kita bisa mengontrol kelasnya secara langsung. Kita bisa melihat kalau Classroom Action Research atau PTK itu salah satu faktor bedanya dengan eksperimental kuantitatif yang murni adalah di situ adanya observasi kan, adanya observasi. Nah, kalau dalam PTK mungkin observasinya kalau daring ini yang agak sedikit sukar untuk dilakukan ya, karena kadang-kadang yaitu pesertanya atau peserta didiknya matiin video misalnya ya, kita nggak bisa lihat dia beneran nggak duduk di situ, dia beneran nggak ngerjain, atau interaksi langsung antara para peserta didik itu tidak bisa diobservasi seperti ketika kita mengobservasi proses pembelajaran yang luring ya, yang langsung tatap muka di dalam kelas. Tapi tentu saja tantangan-tantangan tersebut kan bukan merupakan halangan yang membuat kita berpikir bahwa oke, nggak bisa sama sekali, itu enggak ya. Tapi memang tadi ada kekurangan-kekurangan yang tidak bisa dilakukan ketika kita beralih pada moda daring. Tapi kalau ditanyakan apakah bisa atau tidak, tentu saja bisa. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak Hendrik, apakah meta analisis itu sama dengan review paper? Silakan dijawab, Ibu.
Oke, ya. Jadi ada 2 jenis ya, Bapak. Ada yang namanya systematic review dan ada meta analysis. Nah, review paper itu kalau tanpa statistik, yaitu systematic review ya, atau review of literature. Tapi untuk meta analysis ini dia memang spesifik menggunakan statistik. Dia menggunakan alat statistik untuk mengukur efektivitas atau effect size dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada. Jadi tujuannya adalah tadi untuk memaparkan apakah studi-studi yang sudah dilakukan dalam satu topik tertentu dengan prosedur yang sama ini menghasilkan efek yang seperti apa. Nah, untuk pembandingan efeknya itu akan dilakukan secara statistik. Tapi kalau kita mereview paper atau artikel atau studi-studi sebelumnya saja tanpa memasukkan aspek statistiknya ini, itu kita sebut dengan systematic review. Bisa juga dilakukan, tapi systematic review ini somehow lebih kualitatif ya. Kalau mau kuantitatif ya meta analysis dengan menggunakan statistik. Oh ya, di PowerPoint saya tadi ada saya masukkan link website tentang meta analisis. Jadi kalau Bapak dan Ibu belum familiar dengan meta analisis, nanti bisa berkunjung ke situ, ada penjelasannya serta contoh-contoh dari studi meta analisis sendiri. Ya. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Dari Ibu Ana Nurhayati, bagaimana pengambilan populasi dan sampel di era new normal? Oke, Silakan bagaimana cara memilih atau menentukan populasi dan sampel di era new normal ini tadi ya. Oke, pertama-tama tadi sudah seperti yang saya tunjukkan di pemaparan, kita tentukan dulu mau target analisis kita ini di target mana, di target level meso yang besar, ataukah di makro yang besar, di meso yang di tengah-tengah, atau di mikro ya. Dari situ kita bisa menentukan oke, ini populasinya nanti mau sebesar apa, mau siapa, yang mana, di mana, kemudian sampelnya saya perlu berapa. Tapi tentu saja karena tantangannya adalah kita tidak bisa bertemu langsung atau tidak bisa mengambil data secara langsung, sehingga kita perlu memikirkan, bisa nggak kalau misalnya mau melakukan penelitian di level makro misalnya, berarti populasinya harus besar kan ya, sampelnya juga akan besar. Ataukah ya udah harus di meso level saja atau malah micro level saja gitu. Jadi bagaimana untuk menentukan populasi dan sampelnya ya dari situ dulu, dari keputusan Bapak dan Ibu sendiri dulu mau melakukan penelitian di level mana gitu. Dari situ kita baru bisa memutuskan oke, populasi yang sesuai untuk penelitian dengan level seperti ini adalah yang di level ini, dan di level ini berarti saya harus mencari sekian misalnya untuk sampelnya nanti dari populasi yang sebesar ini. Oke, tapi ya itu tantangannya tadi tidak bisa secepat ketika bisa dilakukan langsung ke lapangan. Ya, namanya juga misalnya apalagi kalau 100% bermoda daring itu cukup menantang untuk bisa mengumpulkan data. Jadi mungkin itu juga yang harus dipertimbangkan. Nah, kalau sampelnya terlalu sedikit ternyata misalnya, ya nggak apa-apa, go on. Karena di dalam penelitian kuantitatif sendiri untuk statistik itu ada yang disebut dengan non-parametric statistics ketika sampel kita kecil, tapi tentu saja ketika kita menggunakan statistik non-parametric, statistical power-nya tidak sekuat menggunakan parametric statistik dengan populasi dan sampel yang size-nya besar, ya. Tapi tetap bisa dilakukan, gitu. Jadi kalau bertanya bisa dan tidak bisa, saya selalu akan menjawab bisa, tapi penyesuaiannya ini yang harus kita pertimbangkan ya. Jadi tadi jawabannya Ibu, tentukan dulu Ibu mau melakukan penelitian dengan target seperti apa. Mau makro, meso, mikro. Nah, dari situ baru bisa menentukan nanti populasi yang mau saya pilih yang mana, apakah satu negara, satu provinsi, satu pulau, satu provinsi, satu kota, satu sekolah saja misalnya, atau satu kelas aja. Nah, nanti akan tergantung dari
feasibility. Ini yang paling penting sebenarnya ketika melakukan penelitian apapun, yang kita sebut dengan feasibility, bisa dilakukan apa enggak gitu ya. Tentu saja kita maunya yang paling bagus, yang paling ideal, tapi bisa nggak dilakukan dalam kondisi in a given condition like this, di kondisi yang sekarang kita hadapi. Ya. Ya, ada tanggapan dari Bapak Hendrik, Bu, yang bertanya tadi mengenai meta-analisis. Kan tadi Ibu sudah jelaskan, kemudian beliau menanggapi, apakah pada penelitian yang menggunakan meta-analisis tetap menggunakan uji hipotesa atau bagaimana? Ya, tentu saja kita juga membangun hipotesis. Hipotesisnya adalah karena tujuannya adalah kita mau mencari efek ya atau efek size ya. Jadi seperti apakah ada significant effect dari studi-studi yang sudah dilakukan sebelumnya atau tidak ada, ya tetap kita membangun atau memformulasi hipotesis untuk diuji nantinya. Karena statistik yang digunakan pun juga statistik inferensial ya Pak, pakai regression, pakai modeling, pakai ya random and fixed effects modeling. Jadi memang di situ kita bisa membangun hipotesis. Baik, selanjutnya ada tanggapan dari Pak Robert. Saat ini sedang memasuki masa running to post not new normal, sehingga banyak objek penelitian dalam fenomena baru di sekitar kita yang sangat menarik untuk diteliti dengan pendekatan kuantitatif sehubungan dengan behavioral aspek. Bagaimana pendapat Ibu menurut hal itu? Oke, ya. Sebenarnya kalau menurut saya memang tepat seperti itu ya, dengan kondisi yang berbeda tentu saja akan memunculkan fenomena, memunculkan problem-problem yang berbeda, yang baru lagi yang bisa kita teliti, fresh problems atau fresh fenomena untuk diteliti, termasuk dengan menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Kalau untuk hal itu tentu saja saya setuju saja, oke, memang banyak yang baru yang bisa dikerjakan di sini gitu. Tapi tentu saja kita harus melihat apakah problem-problem yang baru ini, fenomena yang baru ini, permasalahan yang baru tadi itu tetap bisa kita dekati dengan pendekatan prosedur, metodologi kuantitatif yang seperti sebelum-sebelumnya, ataukah ada penyesuaian yang harus kita lakukan di sana, terutama berkaitan dengan tadi pengambilan data dan bagaimana kita memproses datanya. Ya, tapi kalau untuk topik-topik tentu saja selalu ada topik problem fenomena yang baru di setiap pergantian masa ya. Jadi untuk topik itu menurut saya tidak masalah, tapi apakah kita bisa membahas topik tersebut, yang baru tersebut, fenomena baru tersebut, problem baru tersebut dengan menggunakan pendekatan kuantitatif klasik seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, ataukah kita harus melakukan modifikasi atau adaptasi di dalam prosedurnya. Nah, itu yang akan menjadi pertanyaan atau menjadi tantangan yang selanjutnya harus kita lakukan ya. Ya, lanjut Bu dari Antonius Nober. Bagaimana melihat validitas data sekunder di masa new normal? Oke, ya menarik sekali ini. Well, yang saya senangi dari kuantitatif itu sebenarnya adalah bisa menggunakan statistik ya untuk mengecek validitas dan reliability itu ya, untuk construct validity bisa menggunakan statistik, reliability juga bisa menggunakan statistik ya. Kalau data-data yang diambil dari database besar seperti dari OECD misalnya, jadi data-data studi-studi internasional seperti PISA, TIMSS, PIRLS itu sudah terjamin standardized formatnya gitu ya. Jadi instrumennya juga sudah distandarisasi, hasilnya pun tentu saja juga sudah hasil yang memang merupakan hasil dari pengambilan data yang sesuai dengan prosedur ilmiah. Jadi kalau Bapak menggunakan atau mengambil data sekunder dari sumber-sumber seperti itu biasanya memang sudah
sudah terstandarisasi datanya, ya, sehingga tidak perlu dilakukan tadi pengecekan ulang untuk validity dan reliability dengan menggunakan statistik lagi, gitu ya. Tapi kalau misalnya memang bukan diambil dari tadi large database, dari database besar, misalnya mengambil data dari yang sudah dikumpulkan oleh guru di sekolah, misalnya, atau yang dikumpulkan di sekolah. Nah, silakan bisa dicek ulang dengan menggunakan statistik untuk validity dan reliability-nya, ya. Ya, ini masih ada beberapa antrian pertanyaan. Is it okay? Ya, kalau masih ada waktu, silakan. Justru Oke, baik. enak ya diskusinya jadi banyak. Sepertinya materinya sangat menarik dan pematerinya juga menarik, jadi banyak yang bertanya, Ibu. Ya, saya lanjut ke pertanyaan dari Ibu Anisya Fitri. Apakah analisis pada penelitian kuantitatif hanya univariat jika satu variabel, bivariat jika dua variabel, dan lebih dari dua variabel lebih multivariat? Apakah ada analisis yang lain yang bisa digunakan? Well, ini berkaitan dengan statistik ya. Statistik kita ada univariate, bivariate, multivariate tentu saja. Most likely ya tidak ada, ya itu aja gitu kan untuk kuantitatif. Tapi tentu saja yang sekarang, karena kuantitatif itu kan klasik sekali ya, jenis penelitian yang sudah klasik sekali sebenarnya. Nah, yang berkembang memang yang belakangan tren-tren terbaru untuk statistik aplikatif atau statistik terapan adalah multimodeling. Jadi yang multivariat tadi itu, kalau kita mau melakukan penelitian yang kompleks dengan berbagai level, banyak faktor, nggak cuma independent variable dan dependent variable, tapi ada extraneous variable, ada covariance, dan lain-lain, tentu saja akan memerlukan statistik multivariate yang multi-level juga gitu ya. Makanya sekarang yang ngetren kan structural equation modeling, HLM, hierarchical linear modeling, dan lain-lain. Tapi most likely ya ketika berbicara tentang statistik ya itu aja ya Bu. Maksudnya yang sederhana, yang sedikit susah, dan kemudian yang kompleks dengan variabel yang banyak. Untuk jenis lain ya most likely nggak ada. Jadi ya statistiknya memang akan main di situ-situ aja gitu ya, levelnya, antara level yang dengan univariate testing atau statistics, bivariate statistics, atau multivariate statistics. Kalau misalnya, dan ini juga akan tergantung dengan level kesukaran penelitiannya, berapa variabel yang digunakan juga. Tapi secara kebaruan ya itu aja sih sebenarnya. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana desain riset di era pandemi? Ya, desain research di era pandemi. Ini juga pertanyaan sama yang yang kita semua miliki ya. Ini kayaknya common problem. Mau pakai yang mana ini? Gitu. Mau pakai yang mana? Lagi-lagi jawabannya ya saya bilang tergantung nanti dari permasalahan yang akan diteliti, gitu kan. Jadi tentu saja penentuan desain nanti akan bergantung dari satu research problems-nya, gitu kan. Seperti apa kita bisa menjawab research problems-nya ini? Apakah secara kuantitatif, karena kita mau mencari tadi one single reality commonly objectively shared yang perlu digeneralisasi hasilnya, ataukah kita mau mencari multiple realities gitu secara kualitatif? Jadi akan bergantung dari research problems yang mau kita jawab. Tapi perbedaannya dengan masa-masa tanpa pandemi adalah tadi dalam prosedur, dalam metodologinya ya. Desainnya
I think it will stay the same. Desainnya kan itu-itu aja, tapi tadi prosedur pengambilan datanya, tadi Bapak siapa yang menyampaikan pendapat juga bahwa sama aja, tapi yang beda nanti bagaimana konstruksi instrumen dan penggunaan instrumennya untuk mengambil data ya. Ya, sebenarnya kan di hal-hal teknis yang seperti itu gitu. Tapi secara prinsipil tadi kita sudah membahas tentang paradigma, tentang prosedur dari melakukan penelitian kuantitatif. Prosedurnya secara prinsipal tetap sama, tapi yang berbeda adalah penyesuaian-penyesuaian yang ada ketika kita mau mengambil data dan menganalisis datanya yang diambil dengan cara yang berbeda tersebut ya. Tapi kalau untuk desain itu nanti akan disesuaikan dengan tentu saja research problems-nya dan dari konteks tadi ya. Meskipun research problems-nya sudah dibuat tapi ternyata ini tidak visible, tidak bisa ngambil data dengan situasi seperti itu, ya berarti kan harus ada penyesuaian di sana ya. Bisa kualitatif, bisa kuantitatif, bisa mixed method, tetap bisa dilakukan semua, tapi dengan penyesuaian-penyesuaian yang terutama berkaitan dengan metodologinya. Ya, lanjut Bu, pertanyaan dari peserta. Untuk kuantitatif, jumlah sampel paling sedikit berapa? Apakah ada aturannya? Jika sampelnya 1 orang, apakah bisa? Kemudian, selanjutnya, apakah penelitian kuantitatif selalu identik atau harus menggunakan perangkat statistik, misalnya korelasi, regresi, uji T, dan lain-lain? Mohon penjelasannya. Oke, ya saya jawab yang pertama dulu ya. Jumlah sampel ini ada memang rule of thumbs-nya. Rule of thumbs maksudnya jumlah minimum itu ada, tapi tentu saja kita tidak mencari jumlah minimum ya. Kalau jumlah minimum ini juga berbeda-beda untuk setiap jenis desain ya, dan kalau Bapak dan Ibu membaca literatur untuk buku-buku metodologi penelitian, kadang-kadang jumlahnya ada yang beda-beda. Makanya saya tidak pernah menyarankan hanya mengambil patokan jumlah minimum. Ya. Kalau menurut ini salah satu buku yang sering saya pakai, Frankel, Wallen, and Huhn, untuk studi deskriptif, survei misalnya itu minimum 100. Tapi kan kita pikir, populasinya berapa? Jadi jumlah sampel ini akan selalu terkait dengan jumlah populasi, ya, karena sampel adalah representasi atau perwakilan dari populasi. Sehingga kalau dia terlalu sedikit, apakah dia bisa mewakili populasinya? Tentu kan tidak, ya. Karena untuk sampel dan populasi sendiri, sampel terutama prinsipnya adalah the larger the better sebenarnya. Kenapa the larger the better? Karena semakin besar itu semakin kecil juga biasnya, ya. Oke, jadi kalau menurut Frankel, Wallen, and Huhn, kalau untuk survei, misalnya descriptive research itu minimum 100. Tapi minimum 100 ini kita lihat dulu jumlah populasinya. Kalau ternyata populasinya 10.000 misalnya, kita ambil 100 aja itu kekecilan banget ya sebenarnya. Tidak terlalu representatif. Nah, kemudian untuk korelasi itu kalau menurut Frankel, Wallen, and Huhn minimum 50-52. Kemudian untuk eksperimental itu sekitar 30 per grup atau per sel. Kemudian untuk peneliti yang lain, kalau nggak salah Gay itu beliau menyatakan untuk korelasi sekitar 30 gitu. Nah, Frankel, Wallen, and Huhn bilang 50 gitu. Tapi yang mana yang mau digunakan? Kalau saya sarannya adalah lihat dulu besaran populasinya, size populasinya berapa. Dari situ baru kita akan menentukan nanti yang representatif untuk jumlah sampel kita berapa gitu. Ada banyak sekali tabel-tabel yang bagus untuk pengambilan jumlah sampel. Kemudian ada juga beberapa rumus untuk mengambil sampel, terutama sekali kalau mau menggunakan desain survei atau deskriptif itu juga harus hati-hati banget ya, karena ada margin of error dan lain-lain. Jadi ada setiap jenis desain ini nanti akan memerlukan requirement sendiri-sendiri ya. Tapi satu hukum ada kutip yang sama untuk sampling adalah jangan terlalu kecil, karena ketika kecil itu biasnya akan cenderung lebih besar dan kemungkinan untuk kita tidak bisa menggunakan statistik parametrik itu besar kalau
menggunakan sampel yang terlalu kecil. Tapi terus ada pertanyaan, bisa nggak sih kalau sampelnya cuma satu? Bisa, ada yang namanya single subject study. Jadi kalau pakai single subject study itu dia berjenis eksperimen, jadi dengan intervensi dan sampelnya bisa satu orang individu yang diikuti dengan fase progres, dengan statistik juga penghitungannya. Biasanya tapi single subject study ini biasanya digunakan untuk kondisi-kondisi misalnya untuk meneliti disabilitas, anak-anak dengan disabilitas, misalnya orang-orang dengan disabilitas, karena biasanya kan kelompoknya memang kecil-kecil dan per kasus ya, jadi kita menggunakan single subject study, tapi tetap bisa itu dalam penelitian kuantitatif ya. Kalau kecil misalnya jumlahnya 10, 9, misalnya kayak mau meneliti di TK, itu kan satu grup biasanya kecil-kecil aja ya. Tetap bisa nggak pakai kuantitatif, pakai eksperimen? Bisa, tapi nanti statistiknya akan menggunakan non-parametrik yang tidak menggunakan asumsi distribusi yang besar seperti parametric testing. Parametric testing itu contohnya uji T, uji F, itu parametric testing ya. Dan tadi pertanyaan yang kedua adalah, apa tadi? Bisa diulang yang kedua? Oh, statistik ya, apakah harus pakai statistik? Selalu Ya, identik dengan statistik. Yes, karena statistik adalah data analisis teknik utama dalam penelitian kuantitatif. Tapi kan ada dua jenis ya, ada statistik deskriptif yang mean, median, mode, standard deviation itu deskriptif statistik yang pakai frekuensi, persen-persen, itu kan statistik deskriptif. Kemudian statistik inferensial, uji T, itu uji F, regresi, segala macam itu adalah statistik inferensial, ya, di mana kita fokusnya adalah pengujian hipotesis yang menggunakan statistik inferensial. Tapi ya namanya juga kuantitatif karena datanya angka. Cara memproses angka adalah dengan secara matematis ya, secara statistik, sehingga analisis datanya adalah semua menggunakan statistik. Tapi tentu saja nanti bisa dilihat di PowerPoint saya yang tadi ada bagannya untuk milih statistik. Kalau studi saya seperti ini, desainnya seperti ini, sampelnya sekian seperti ini, nanti milih statistik yang mana itu ada di PowerPoint saya tadi ya. Oke. Ya, kita masih ada 3 pertanyaan, Ibu. Dari Ibu Sri Utami, jika penelitian yang tujuannya hanya ingin menganalisa satu variabel tertentu, berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dengan mendeskripsikan dalam bentuk prosentase, apakah penelitian tersebut masuk ke dalam kualitatif atau kuantitatif? Oke, kalau data utamanya dalam bentuk angka, Ibu, dalam bentuk numerical data, tentu saja itu termasuk dalam kuantitatif, ya. Nah, tapi tadi kan kuantitatif ada 2 cabangnya ya, Bu, ya. Yang satu pakai intervensi, yang satu tanpa intervensi atau deskriptif. Nah, yang Ibu sebutkan tadi dia masuk ke dalam yang tanpa intervensi. Jadi termasuk yang kuantitatif yang deskriptif. Oke. Dan untuk kuantitatif yang deskriptif, somehow kita tidak diwajibkan untuk memformulasi hipotesis dan untuk menguji hipotesisnya, karena untuk pengujian hipotesis itu akan lebih diperlukan oleh yang memerlukan intervensi atau yang desainnya berjenis intervention design ya, dengan treatment. Kalau yang satunya, yang deskriptif, itu seperti yang mungkin tadi Ibu paparkan, itu adalah masuk ke dalam ranah yang non-intervention. Tapi karena data utamanya adalah dalam bentuk angka, that's quantitative in nature. Ya. Maaf, Bu, pokoknya boleh. Kalau sudah ada angka berarti kuantitatif. Iya. Maaf, boleh Ya. bertanya, Bu? Ibu Sri Utami tadi yang tanya. Bu moderator. Oh, Bu Sri Utami mau ditanggapi, silahkan. Iya. Oh, boleh. ini yang barusan bertanya ya, Bu Sri yang barusan bertanya. Oh ya. Iya. Bu Maria, kalau deskriptif kuantitatif ini pengambilan datanya menggunakan kuesioner dengan survei itu apakah berbeda, Bu? Maksudnya berbeda? Antara teknik pengambilan data menggunakan kuesioner dengan survei.
Oke, survei itu sebenarnya survei itu desain ya, kuesioner Ya, itu instrumennya. Gitu. Oke. Dalam melakukan survei itu bisa menggunakan instrumen kuesioner gitu. Tapi karena ini adalah kuantitatif survei, maka kuesionernya juga kuesioner kuantitatif, bukan kuesioner kualitatif gitu. Karena di kualitatif juga ada kuesioner ya Ibu ya, verbal kuesioner, tapi di kuantitatif juga ada gitu. Jadi karena ranah kita adalah kuantitatif, sehingga kuesionernya yang digunakan untuk mensurvei tadi adalah kuesioner yang menggunakan skala angka, sehingga datanya nanti juga Ibu kumpulkan dalam bentuk angka ya Bu ya. Oh iya, oke. Terima kasih. Ya, kemudian untuk pertanyaan dari Gian Fitria Anggraini, pengalaman melakukan penelitian kuantitatif saat pandemik, seringkali angket yang disebar secara daring atau menggunakan Google Form kepada responden dari target 100 sampel atau responden, hanya 20% yang mengisi secara daring. Apa yang harus dilakukan jika sampel ternyata tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan rencana awal penelitian? Dan apakah standar sampel penelitian survei kuantitatif untuk bisa dipublish di jurnal internasional harus lebih dari 100 responden? Silakan Bu. Ini dia trikinya, memang tantangan terbesar kita melakukan pengambilan data daring itu adalah tadi dalam istilah penelitian, dalam istilah research-nya adalah mortality threat to validity. Maksudnya apa? Kita nggak bisa mengontrol partisipan atau subjeknya. Oh, sorry. Ada gangguan sedikit suara di luar anjing saya. Oke, kembali ke pertanyaannya. Oke, tadi salah satu permasalahan terbesar daring adalah gitu ya, kita nggak bisa mengontrol feedback yang kembali ke kita itu seperti apa. Jadi memang di awal sekali ketika merencanakan penelitian itu sudah harus dipikirkan alternatifnya. Ya, kuantitatif itu sifatnya adalah pre-design atau pre-established. Jadi di awal kita sudah harus merencanakan ini kira-kira skenarionya nih, kalau misalnya saya bagi sekian, nggak bisa mengharapkan akan kembali sekian itu gitu. Pasti ada mortality threat-nya itu tadi, pasti ada kurang-kurangnya. Nah, kira-kira alternatifnya seperti apa? Apakah memperluas jangkauan dari respondennya itu gitu untuk bisa memperoleh paling tidak jumlah minimum dari hasil yang kembali ke kita, gitu kan? Sebenarnya itu merupakan salah satu alternatif yang utama dan kayaknya the most appropriate alternative ya, bahwa kita memperbesar jumlah atau size dari sampel yang kita tuju, responden yang kita tuju ya, karena dalam statistik kan tentu saja kalau besar jumlahnya itu tidak ada bahayanya ketimbang kurang gitu ya, misalnya lebih itu nggak apa-apa, tapi kurang yang bermasalah gitu kan. Jadi ketika mempersiapkan penelitiannya itu dipertimbangkan dulu, memperluas atau memperbesar dulu sampel size-nya untuk responden, dan juga mungkin komitmen ya. Jadi untuk respondennya itu komunikasi dengan respondennya ini kalau bisa memang berkomitmen gitu, jadi memang kembali nanti hasilnya itu bisa diperkirakan bahwa didapat kembali nanti feedback-nya ya. Kemudian untuk jurnal internasional, apalagi yang Scopus Index ya, tentu saja dia kepengennya yang dilakukan secara very much scientific and professional, sehingga tadi kan saya sudah sebutkan yang dari Frankel, Wallen, and Huon itu rule of thumb minimumnya adalah 100 gitu kan. Itu udah minimum sekali gitu, di atas 100 lebih baik. Kemudian tergantung lagi tadi dari target analisis Ibu tadi apa, apakah macro level, meso level, ataukah micro level gitu. Kalau untuk micro level 100 ya, untuk level individu 100 itu udah banyak banget gitu ya, udah cukup. Tapi untuk meso misalnya untuk organisasi mungkin ya slightly above 100. Kalau macro level yang levelnya Indonesia ya 100 ya dikit banget gitu kan, karena populasinya di Indonesia juga gede gitu. Jadi
mereka tentu saja memilihnya standar tertinggi ya kalau untuk jurnal internasional gitu. Jadi memang harus disesuaikan. Jadi sebelum saran saya karena penelitian kuantitatif ini pre-established, sebelum Bapak dan Ibu terjun ke lapangan untuk mengambil data, karena begitu kita udah ngambil data tuh udah no point of turning back istilahnya, maksudnya nggak bisa balik badan lagi, wah terus ditambah-tambahin ini itu gitu kan, nggak seperti itu caranya gitu kan. Ketika sampelnya udah kadung tidak valid gitu, misalnya terlalu bias, ya udah bubar jalan gini penelitian kuantitatif kita gitu. Berbeda mungkin dengan penelitian kualitatif yang ongoing, sehingga bisa snowball sampling gitu kan, kurang tambahin sampai ketemu polanya gitu kan. Kalau kuantitatif kan nggak seperti itu. Jadi sehingga persiapan kita di awal sebelum terjun ke lapangan untuk mengambil data, mengumpulkan data itu adalah faktor penentu yang penting. Jadi tadi saran saya jangan berpegangan pada jumlah minimum, jumlah sampel minimum. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan mortality threat tadi. Ya, kita nggak pernah tahu lagi kalau responden kita manusia gini ya, kita nggak pernah bisa mengontrol gitu kan. Pasti ada itu nanti yang hilang-hilang, itu nggak mungkin 100% itu dapat semua itu, kecuali dipaksa sekali gitu, and you have the control or the power over these people gitu. Kalau nggak bisa gitu, nggak bisa di ini. Jadi memang di awal persiapannya Bu ya harus dipertimbangkan dulu itu nanti kalau seperti itu alternatifnya apa gitu ya. Jadi gunakan sampling size yang memang cukup besar, sehingga kalau alternatifnya kalau tidak bisa ini apa namanya, tidak bisa sesuai itu juga tetap masuk dalam target jumlah yang masih sesuai dengan kaidah statistikanya nanti untuk penganalisisan datanya ya. Oke, dan satu lagi kalau untuk yang seperti itu survei ya, itu juga yang mungkin dipertimbangkan adalah durasi pemberian surveinya itu. Ya, maksudnya kalau terlalu singkat kadang-kadang juga banyak yang belum sempat ngerjain misalnya ya. Atau satu lagi diingatkan terus-menerus mau nggak mau ya, diingatkan kembali reminder untuk mengerjakan atau mengembalikan surveinya itu. Oke, kayak sepertinya jawaban dari saya seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Kemudian kita lanjut. Tadi ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Fauzan yang dari YouTube. Bisakah quantitative research dirubah menjadi library research di era COVID seperti sekarang? Jika bisa, apakah ada contohnya? Terima kasih. Library research. Ya, maksudnya diubah itu saya agak bingung sebenarnya, karena kan spesifik ya, setiap jenis penelitian itu kan tujuannya spesifik ya gitu, sehingga ketika kita memutuskan untuk mengubah desain atau memutuskan untuk mengubah, jadi mengubah desain itu kan bisa antar metodologi atau within methodology ya, di dalam metodologi yang sama masih kuantitatif tapi diubah ke desain yang lain gitu, ataukah pindah haluan sekalian dari paradigma kuantitatif ke paradigma kualitatif gitu ya. Sebenarnya dalam melakukan penelitian itu sah-sah aja ya, kita berpindah haluan itu sah-sah aja, tapi pertimbangannya adalah apakah yang baru ini, jenis penelitian yang baru ini bisa menjawab pertanyaan penelitian yang sudah kita formulasi di awal gitu. Jadi kalau memang pertanyaan penelitiannya memang harus dijawab secara kuantitatif, ya berarti kita tetap di kuantitatif gitu ya, dengan segala desain kuantitatifnya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya bisa diarahkan ke paradigma yang lain, misalnya ke kualitatif atau tadi ke library research, itu lebih ke systematic review ya, ya nggak masalah juga gitu. Tapi kalau mau sekalian kuantitatif, nanggung ya library research, sekalian aja meta analisis gitu, karena meta analisis sekalian menggunakan statistik yang memang pure kuantitatif ya. Ya, pertanyaan terakhir dari Bapak Hendrik berbicara tentang rule of thumb tadi, Bu, apakah ada jumlah data harus berapa untuk meta analisis
Nah, meta-analisis ini sayangnya tidak ada rule of thumbs-nya karena akan tergantung dari berapa studi yang sudah dilakukan di topik tersebut gitu. Jadi ada yang sedikit, ada yang banyak gitu ya. Jadi dia akan tergantung dari jumlahan dari jumlah studi yang sudah dilakukan di topik tersebut, karena meta-analisis ini kan kita mensintesis atau mereview secara statistik efek dari studi-studi yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi tergantung dari jumlah studi yang sudah dilakukan sebelumnya ini gitu, sehingga tidak ada rule of thumb yang sama seperti yang sudah saya sebutkan tadi untuk yang desain yang klasik seperti korelasi, survei, eksperimen, itu kan rule of thumb-nya sudah agreeable ya segitu gitu. Kalau untuk meta analisis ini akan nanti tergantung dari jumlah studi yang sudah dilakukan di topik yang akan kita bahas tersebut gitu. Tapi tetap sebenarnya prinsipnya sama, baik meta analisis maupun studi-studi yang dilakukan dengan data primer seperti korelasi, eksperimen, survei, itu sebenarnya prinsipnya sama. Kita harus selalu mempertimbangkan populasinya. Ya, populasinya sebesar apa, nanti sampelnya seberapa gitu. Jadi saran saya adalah rule of thumb itu hanya kita ingat sebagai jangan lebih kurang dari itu, jangan kurang dari itu, gitu. Jangan kurang dari itu, jangan sampai kurang dari itu. Fungsinya rule of thumb adalah jangan sampai kurang dari itu. Lebih tentu saja lebih baik gitu kan, karena ada the greater atau the bigger the size the better kalau untuk sampel gitu kan, karena mengurangi bias dari sampelnya itu secara statistik begitu.